Shalom, God bless. Hari ini kita belajar untuk Allah mempersiapkan kita untuk menduduki tempat yang Allah sediakan. Tempat itu bicara pekerjaan, keluarga, tempat tinggal, tempat bekerja, tempat usaha apa semuanya. Tetapi bertahap, saudaraku. Nggak mau langsung. Allah itu kalau bekerja ada schedule-nya. Tetapi ketika dia sudah berbicara, itu sudah jadi. Kita melihat bagaimana Allah bekerja di awal kehidupan sebagai seorang pencipta. Pribadi yang mencipta, bukan seorang sih sebetulnya, tapi ditulis his. Bahwa Allah itu sang kreator, dia itu mencipta. Tetapi nggak langsung menuju tujuan dia. Ada tahap-tahap yang dilalui, lalu ada tahap yang namanya menambahkan. Sebelum menambahkan, Allah meneliti dulu. Sehingga setiap kali pada suatu tahap Allah itu selesai menciptakan, Allah mengatakan bahwa segala sesuatunya baik. Harus diteliti, harus diperiksa. Allah melihat segala sesuatunya itu baik. Sehingga ketika awal Allah menciptakan terang di kehidupan ini, termasuk di dalam kehidupan kita pribadi, baik orang yang belum mengenal Tuhan, baik orang yang belum menjadi anak Tuhan, baik orang yang belum mengenal secara pribadi dengan Tuhannya. Ada beberapa tahap fase yang namanya kehidupan di bumi. Ada yang belum menjadi anak Tuhan. Setelah itu ada orang yang menjadi anak Tuhan tapi belum mengenal Tuhan dengan baik. Ada orang yang mengenal Tuhan dengan baik tetapi belum bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga terang itu harus didatangkan. Sebagai contoh, Allah itu menciptakan terang, setelah itu memisahkan terang dengan gelap. Setelah itu Allah memberikan namanya cakrawala. Setelah cakrawala, Allah menempatkan benda-benda penerang ketika kegelapan itu ada di bumi. Nah, sampai titik ini Allah menciptakan terang ketika dilihat bumi itu gelap dan kosong, belum berbentuk. Lalu Allah menciptakan terang. Allah mendatangi kita dengan terangnya yang ajaib dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita dicelikkan mata rohani kita, dicelikkan mata batin kita, dicelikkan pengertian kita bahwa Allah itu hidup. Dan kita punya iman itu. Setelah itu, Allah mulai menuntun kita untuk berpisah dengan kegelapan. Kegelapan adalah segala sesuatu yang kegelapan jenis ini awal, di mana Allah tidak boleh ada kegelapan. Karena kegelapan itu bumi tidak berbentuk. Namun, langkah selanjutnya Allah memisahkan kegelapan dengan terang. Jadi, ada pagi, ada petang. Kenapa? Kita melihat bumi berputar mengelilingi matahari. Sehingga ada di balik matahari. Gitu. Karena mengelilingi, saudara, porosnya, ada gravitasi. Ternyata Allah itu punya pemikiran yang berbeda. Mestinya ketika terang itu datang, gelap itu kenapa masih ada? Dan Allah memisahkan terang itu dengan gelap. Memang kreasi Allah tidak bisa dimengerti. Paulus mengatakan betapa dalamnya hikmat Allah tidak terselami. Orang yang mengenal kasih karunia Allah, orang yang menguasai hukum-hukum Taurat, orang yang belajar sehingga menjadi ahlinya, lulusan universitas terbaik teologi pada zaman itu, di bawah bimbingan guru besar Gamaliel, lalu diakui kerohanian dia sebagai imam muda, bahkan diberi kuasa untuk mengejar sekte baru, yaitu pengikut Kristus, orang-orang Kristen. Segala sesuatu pengetahuan dia itu betul-betul sudah diakui, tetapi ketika dia mengenal Allah, dia menjumpai terang itu. Jadi dia mulai mengungkapkan, memberikan pengertian, buku-buku Paulus, itu banyak yang menerjemahkan namanya Taurat, dengan menambahkan hukum kasih karunia. Sehingga murid Paulus, yang namanya Aquila Priscilla,
mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada Apolos yang fasih Taurat. Tapi mengajarkan fak khusus jalan-jalan Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus. Apolos menguasai Taurat Tuhan, yaitu segala hukum-hukum Tuhan sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus bangkit dari kematian. Aquila Priscilla spesial dibagi Allah mengajarkan jalan-jalan Tuhan, dapat dari Rasul Paulus. Betapa Rasul Paulus ini memiliki metode yang lengkap. Tetapi dia pun harus dipisahkan dengan masa lalu yang gelap. Saudaraku. Jadi Paulus punya jeda waktu sekian lama, dia di Timur Tengah, di Arab, untuk diperbarui Tauratnya. Jadi perjalanan kita mengikut Yesus, itu pertama Yesus datang sebagai terang, mencalikan mata batin kita, memberi pengertian, sehingga kita punya iman yang lebih dan lebih, walaupun awalnya kita sudah mengenal Tuhan, atau kita belum mengenal Yesus, belum jadi anak Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tiba-tiba kita punya iman, yakin bahwa Yesus itu hidup di bumi dan mati, naik ke surga. Entah dari mana, nggak tahu sudah. Nah, setelah itu, kita dipisahkan dengan kegelapan. Tetapi kegelapan itu disertakan Tuhan. Kita ambil contoh, itu Paulus. Paulus ketika menjadi Saulus, dia menguasai seluruh hukum-hukum Tuhan. Dia pun menolak tentang Yesus. Bahkan membunuh pengikut Yesus. Tetapi ketika terang itu datang, dia dijamah terang itu, dia diberikan jeda waktu sekian tahun, diperbarui, diterangi Taurat dia, sehingga dia mengajarkan jalan-jalan Tuhan. Salah satu murid yang berhasil itu adalah Aquila Priscilla. Sehingga Aquila Priscilla menuntun Apolos yang fasih Taurat, yang seperti Paulus menguasai tentang hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan sebelum Yesus lahir. Itu dituntun oleh Aquila Priscilla, orang baru bertobat. Itulah betapa hebatnya Tuhan. Sehingga di dunia ini ada terang, ada gelap. Tuhan pakai gelap itu sebetulnya untuk menerangkan keadaan terang. Tuhan pakai gelap itu untuk manusia memperhatikan terang. Itu pertanyaan kenapa? Kok mesti ada dosa sih? Kenapa kita dikasih free will? Salah satu unsurnya supaya kita mengenal namanya hukum-hukum Tuhan yang akan Tuhan hidupkan melalui kasih karunia. Itu Roma 8, saudaraku. Roma 7 mengatakan bahwa aku ingin yang baik tapi yang buruk yang aku lakukan. Roma 8 mengatakan bahwa hukum-hukum roh, the law of spirit, itu akan memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Saudara baca Roma 8 ayat 1. The law of spirit, hukum dari roh kalau bahasa Indonesia. Bahasa New King James, the law of spirit, hukum-hukum dari roh. Dari hukum-hukum dari roh itu bagaimana anak-anak Allah itu adalah orang-orang dipimpin oleh roh Allah. Lalu diterangkan di kitab Yohanes bagaimana Yesus memproklamirkan, memberitakan apa yang dikerjakan Roh Kudus dan sebagainya. Sehingga semakin hari kita akan semakin dibawa mendekat kepada terang itu, saudaraku. Tetapi ada jeda namanya gelap. Jadi Allah itu menciptakan, pertama melihat bumi dan alam semesta ini kosong tidak berbentuk, Allah menciptakan terang. Lalu Allah memisahkan terang dan gelap, tapi gelap itu tetap ada. Supaya terang itu nampak nyata. Supaya kasih karunia Allah nampak nyata. Supaya Allah itu nyata. Dalam manifestnya hidup sebagai manusia, yang dikatakan putra Allah itu Yesus. Daging. Jadi Allah itu mengkreasikan dirinya, itu adalah terang. Harus ada yang namanya gelap. Sehingga manusia bisa membandingkan, bisa merasakan sebagai contoh asin dan manis. Dua yang berbeda sekali. Demikian juga terang dan gelap berbeda sekali. Tetapi kasih karunia Allah, anugerah Allah yang Allah ingin terangkan ketika yang namanya benda-benda penerangan di waktu gelap. Yaitu ada bintang, ada bulan. Matahari yaitu ketika terang, ketika siang atau pagi. Ketika petang timbullah bulan dan bintang yang menuntun kita kepada namanya Tuhan Yesus. Overall manusia
itu diberikan dua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lalu roh manusia pelita bagi Tuhan. Nah, itu roh manusia itu ada di dalam manusia ini, dia akan menyala ketika ada minyaknya, yaitu pelita yang dibawa oleh 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh untuk berjalan menerangi ketika terang itu menjadi petang. Jadi punya 4 kita ini sebetulnya. Ketika terang kita tidak membutuhkan, ketika situasi baik-baik saja, ketika situasi nyaman-nyaman saja, ketika situasi berjalan dengan baik, ketika situasi kita sedang diberkati, ketika situasi lagi nyaman, aman dan mapan, karya Tuhan nyata, kita semakin baik, semakin naik, semakin mapan, nyaman dan sebagainya, semakin berhasil. Itu sedang terang. Tetapi kita akan mengalami dan terus mengalami di mana kegelapan itu akan ada masuk dalam kehidupan kita. Di mana dalam kegelapan itu kita punya penerang-penerang, ada 4 yang Tuhan sediakan. Roh manusia pelita bagi Tuhan, lalu firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, bintang-bintang di langit yang membawa kita pada kelahiran Yesus, yaitu orang Majus ketika mereka mencari sang juru selamat. Yang keempat itu adalah bulan replika dari matahari, tapi tidak seterang matahari. Namun ada bulan purnama. Sehingga Allah itu ketika Allah hadir, terang itu hadir, semuanya luar biasa. Ketika berdoa lawatan Allah, ketika ibadah Allah, itu kita terbebas dari segala sesuatu. Kayaknya hidup nyaman, aman, damai, sejahtera. Pokoknya ya kita tenang, gitu, asik dan sebagainya. Di dalam hadirat Dia, damai sejahteranya melebihi segala akal memenuhi kita. Namun, keluar daripada ibadah, kita selepas kita berdoa, damai sejahtera masih ada, tetapi kita menghadapi namanya kegelapan dunia. Kita tetap berhadapan dengan kegelapan dunia, yaitu hukum-hukum dunia, hukum-hukum aturan manusia, yaitu segala sesuatu yang manusia tetapkan secara terlihat, secara nampak, secara nyata, secara yang namanya kenyataannya begini. Sedangkan Alkitab mengajar, Roh Kudus mengajar, Tuhan Yesus itu menetapkan, Allah itu menciptakan yang namanya bahwa terang itu akan menerangi kegelapan. Nah, ketika kita berhadapan dengan dunia, dengan aturan dunia, cara-cara dunia yang menyeret kita pada hidup secara dunia yang boleh kita umpamakan Mesir atau tanah Kanaan, di mana kita ini memiliki aturan sendiri dari Tuhan. Sebagai contoh yang paling gampang, memberi dalam kekurangan. Janda miskin 2 peser 1 duit. Dipuji Tuhan, dia memberi yang terbaik. Tidak ada pemberian di dunia ini, termasuk Salomo, termasuk Daud, yang dipuji Tuhan. Janda miskin 2 peser 1 duit. Nah, itu adalah berlawanan. Kalau kita hidup di dunia, hukum dunia itu pasti. Kita kelebihan, kita boleh berbagi. Kalau kekurangan, masa kita berbagi? Contoh, janda di Sarfat. Contoh, Elisa. Elia dan Elisa sama. Berikan. Lu ini tinggal ini doang. Habis kami makan ini, kami mati. Berikan. Tapi nanti Tuhan akan berkati kamu. Nah, terkadang kita menghadapi pelayan-pelayan Tuhan, pelayanan-pelayanan Tuhan, juga pelayan-pelayan hamba Tuhan, khotbah-khotbah yang untuk menyenggol yang namanya area-area kita memberi dalam kekurangan. Mulai suara-suara dunia nggak enak. Nah, di situ Tuhan sedang menyatakan bahwa kita ini sedang berada dalam gelap. Nyalakan pelitamu. Nyalakan firman Tuhan sebagai pelita bagi kakiku. Roh manusia, pelita bagi Tuhan. Kita nyalakan. Lalu kita lihat bintang di langit, kita lihat bulan. Tuhan akan sangat kuat. Gitu. Kenapa? Karena kita menghadapi tantangan. Sehingga kreasi Allah itu selalu melewati tantangan. Tapi kreasi Allah awalnya harus menghadapi tantangan. Tetapi ketika bersama Allah, Allah akan bawa kita melewati tantangan seperti Elia. Kamu pergi deh Ahab, mau hujan. Setelah ngomong, baru dia suruh bujangnya, kamu naik deh ke atas sana. Kamu lihat, ada awan nggak? Terang benderang Tuhan. Balik lagi kedua kali, terang benderang Tuhan. Sampai keempat, 5 kali, sampai terang Tuhan. Saking jengkelnya, mungkin kalau boleh saya gambarkan ya saudaraku ya.
Begitu tetap suruh naik, bujangnya ya sembari mungkin dengan ngedumel dalam hati, di mana ini orang gila. Dia naik dan dia lihat awan sekepal. Tuhan, ada awan sekepal. Udah nggak usah suruh naik. Elia sudah mendapatkan awan sekepal. Hasilnya Elia dibawa lari malaikat. Ahab jalan duluan pakai kereta kuda. Elia jalan kaki dibawa malaikat melewati Ahab. Lebih cepat dari Ahab. Sesuatu yang melewati tantangan, sesuatu melewati kekalahan, sesuatu melewati kekurangan, kelemahan, melewati segala sesuatu yang mustahil. Ketika kita mengikuti hukum-hukum Alkitab, itulah iman. Itulah Allah memisahkan terang dengan gelap. Karena yang ditebus Allah datang sebagai terang menjadi manusia. Itu manusia yang ditebus, bukan bumi, bukan dunia ini. Nanti kita diberi bumi yang baru, Yesus sebagai Raja. Kita meminta bersama Yesus. Saudara harus masukkan di dalam pikiran saudara bahwa kita nanti hidup tidak seperti ini. Tata cara dunia ini akan musnah, akan hancur, akan lenyap. Saudara, saat hidup sekarang dibawa Tuhan mengalami yang namanya kuasa Allah, mengalami yang namanya aturan-aturan Allah, mengalami yang namanya kasih karunia Allah yang membebaskan kita, yang memperdekakan kita, yang membawa kita kepada yang namanya kuasa Allah itu. Sehingga aturan Allah itu adalah kendaraan kita. Gitu saudaraku. Di mana akhirnya iman kita ini adalah bahan bakarnya, membuat kita itu karena percaya kita memberi ketika kekurangan, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan Alkitab. Itu menurut dunia itu sesuatu yang nggak boleh, itu bodoh, jangan begitu, begini aja. Kita nggak akan menerima kuasa itu, nggak akan mengalami. Elia ketika ada awan sekepal, dia bilang Ahab kamu berangkat deh. Tapi dia melewati Ahab. Sehingga kita apabila hidup di dalam terang, lalu kita memakai penerang-penerang benda yang di cakrawala, bintang di langit, bulan, pelita di kakiku, roh manusia pelita bagi Tuhan, kita akan melewati orang-orang lain. Kuasa Allah akan meneguhkan firman-Nya. Sehingga firman itu, iman kita atas firman itu adalah alat atau kendaraan kita untuk melewatinya, saudaraku. Firman Tuhan, bahan bakarnya dan segalanya, tinggal kita duduk, kita nyalakan, lalu kita gas, langsung. Seperti Elia. Demikian juga janda di Sarfat, tentang Elia, Elisa, di mana dalam kekurangan, kelaparan, kekeringan, janda ini memberikan kepada Elia, ada satu lagi yang memberikan kepada Elisa. Terjadi mujizat, saudaraku. Elia juga sama, bukan berlaku di orang lain. Elia, kamu ke sungai Kerit, aku sudah suruh burung gagak kasih kamu makan daging. Dan pagi dan petang, datanglah burung gagak kasih makan daging segar. Nggak masuk akal burung gagak itu ngasih makan daging. Yang pertama, burung gagak kok bisa tahu alamatnya Elia di sungai Kerit sebelah mana? Yang kedua, burung gagak itu memakan daging, bangkai aja dimakan, apalagi yang segar. Dan dari mana itu daging? Tidak terjawab sampai hari ini, karena kuasa Allah melebihi segalanya. Itulah namanya terang daripada firman Tuhan. Itulah iman yang berjalan karena firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara, saudaraku. Nah, setelah sampai titik itu, kita akan dibawa Tuhan pada yang namanya penciptaan yang lain. Di mana air dengan air dikumpulkan, lalu terjadilah namanya tanah kering, disebut Allah daratan. Allah mempersiapkan kita setelah kita iman kita dirasa cukup, tahap pertama, Allah akan membawa kita persiapan-persiapan untuk memenuhi panggilan Allah sebagai seorang eksekutif di sebuah bank internasional, lalu pindah ke sebuah negara maju di Eropa sebagai direktur dari sebuah bank internasional. Terus di sana lalu menjadi pemimpin di mana disediakan bawahan-bawahan yang memang menunjang kepemimpinan atau apa yang harus dilakukan. Allah memisahkan air dengan daratan. Jadilah daratan.
bukan memisahkan air dengan, mengumpulkan air dengan air, lalu keluarlah daratan. Sehingga segala sesuatu kamu tinggalkan saja. Allah akan pimpin. Paulus katakan, bagi aku yang lalu itu sampah. Aku berlari ke depan memenuhi panggilan surgawi. Banyak orang berpatok dengan yang lalu, melakukan yang lalu. Sedang Allah memberi yang baru. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Allah selalu memberi yang baru. Allah tidak pernah mengulang. Karunia penciptaan Allah tidak pernah terulang. Tetapi dimensinya abadi. Setiap hidup di bumi pasti mengalami tahapan-tahapan seperti namanya penciptaan Allah sampai taman di Eden. Semua. Sehingga firman Allah itu dasar dari kehidupan di alam semesta ini. Apapun yang Allah ucapkan itu menjadi dasar hidup bagi semua makhluk. Berlaku bagi semua makhluk. Jadi orang di luar kita ketika memberi, dia pun akan menerima kelimpahan. Ada pengertian-pengertian, ada pengajaran-pengajaran yang mengajarkan gitu bahwa bukan di dalam gereja atau bukan orang Kristen di mana diajarkan memberi kepada fakir miskin, memberi kepada rumah-rumah ibadah dan sebagainya. Dan mereka menerima kelimpahan-kelimpahan seturut hukum mereka yang memang selaras sama firman Tuhan, saudaraku. Nah, di situ firman Tuhan itu adalah menjadi universal. Kita tidak boleh kotakkan lagi firman Tuhan itu, kecuali yang khusus untuk anak-anak Tuhan atau untuk simbol-simbol bangsa Israel dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan itu adalah kehidupan yang Allah bicarakan, yang dalam bentuk jadi untuk alam semesta. Kita harus yakin ini dulu. Sehingga kita masuk tahap kedua, Allah menyediakan tanah untuk kita tinggal. Allah menyediakan pekerjaan, Allah menyediakan kehidupan, lalu menyediakan keluarga, menyediakan pelayanan, tempat tinggal, tempat bekerja, kendaraan, dan semuanya. Allah akan menyatakan tanah Kanaan, tanah perjanjian, penuh susu dan madu. Allah menyediakan taman di Eden sebelah timur. Di dalam bumi, di atas bumi. Bahkan pohon-pohon yang baik di bumi, ditumbuhkan Allah di taman di Eden sebelah timur. Allah akan sediakan segala sesuatunya, membuat kita hidup berkelimpahan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ditulis oleh Rasul Paulus, saudaraku. Sehingga pada tahap pertama kita diajar beriman, kita dilatih Tuhan untuk melakukan firman, mengerti firman, mendalami firman, bergaul karib dengan firman, dan sebagainya. Pewahyuan Roh Kudus, berjalan dekat dengan Allah, mengenal Allah dengan karib, menjadi sahabat Allah seperti Abraham dan sebagainya, seperti Musa yang dihormati Allah dan sebagainya. Setelah itu Allah menyediakan tempat buat kita, wadah di mana kita hidup. Di sana Allah bekerja, dan wadah itu di dalamnya Allah siapkan. Sehingga Allah itu ketika selesai menciptakan daratan untuk kita, tanah kita tinggal, untuk kita berkarya dalam hidup, untuk memuliakan nama Tuhan, Allah itu mulai menciptakan di luar kita, di luar kehidupan kita. Allah mempersiapkannya tanpa kehadiran kita, yang kita nggak tahu, yaitu segala makhluk hidup, hewan-hewan di air dan di udara, burung-burung. Manusia tinggal di tanah, tetapi Allah berkreasi di air dan di udara. Ada hal-hal yang Allah kerjakan, kita nggak tahu. Nah, disinilah ironinya, saudaraku. Ketika kita tidak mengikut langkah Tuhan, kita sulit menerima kepenuhan Tuhan. Yang pertama, pengenalan akan Allah itu terbatas. Bagaimana kita pengenalan Allah akan terbatas? Kita mengetahui kehendak Allah sempurna, lalu kita menerima kepenuhan, kelimpahan, kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Nggak bisa, karena Allah sedang berkreasi yang kita nggak tahu, di suatu tempat, di suatu yang kita nggak tahu sama sekali. Tapi Allah menyediakan, seperti contoh, tiba-tiba seseorang itu, dia bekerja di London, menjadi seorang pimpinan bank di London. Di mana bank itu memang
Sudah ada staf-staf memang bank internasional, bank-bank yang dipenuhi dengan orang-orang ahlinya. Sehingga orang ini nggak perlu mempersiapkan yang namanya staf-staf dia untuk mendukung proporsional kerja dia supaya maksimal. Dia tinggal melakukan apa yang ada. Jadi Allah menumbuhkan segala pohon di Taman di Eden, lalu menambahkan dengan pohon-pohon yang baik yang ada di bumi, dilengkapi. Jadi saudara, hari ini kita harus sadar, kita taat pada perintah Tuhan, kita setia melakukan perintah Tuhan, kita taat dan setia melangkah bersama Tuhan, lalu pandangan kita menuju kepada setiap tempat, setiap arahan, setiap kehendak Allah, apa yang harus kita lakukan hari demi hari. Allah itu sebenarnya sedang mempersiapkan kita sesuatu yang melebihi daripada apa yang tak pernah kamu pikir, apa yang tak pernah kamu dengar, apa yang tak pernah kamu lihat, disediakan oleh Allah bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Nah, disitulah kita seringkali terjebak, keadaan kok begini, mustahil saya menjadi begitu. Memang Tuhan bilang, aku nggak berikan kamu untuk itu. Apa yang tak pernah kamu lihat, apa yang tak pernah kamu dengar, apa yang tak pernah kamu pikirkan, itu yang aku sediakan. Allah sedang mengkreasi sesuatu yang kalau bahasa saya, kalau boleh dibahasakan, gift atau bonus. Seperti Kaleb. Yang pertama, kita itu cuma nurut aja sama Tuhan, taat aja, melangkah apa yang Tuhan tetapkan dalam pekerjaan, dalam hal kehidupan sehari-hari, dalam hal tempat tinggal, dalam hal apapun, di mana Allah tempatkan kita. Pada suatu saat, nanti kita menerima sesuatu yang mustahil, sesuatu yang melewati kemampuan kita, sesuatu yang nggak pernah kita pikir, bahkan kita nggak pernah menemui. Kenapa aku jadi seperti ini hari ini? Hebat banget ya. Nggak mungkin aku seperti ini. Contoh, Yusuf anak daripada orang tua turunan bangsa nomaden. Abraham itu dari Aram Mesopotamia, dari Haran menuju ke tanah Kanaan, lalu menjadi perdana menteri di Mesir, negara adidaya saat itu. Nggak mungkin dia menjadi perdana menteri. Tapi Yusuf jadi perdana menteri loh, yang dibawa menjadi budak duluan, menjadi nabi. Tetapi keluarga Abraham nggak pernah berpikir kalau turunannya menjadi pimpinan sebuah negara. Itulah yang Allah sediakan. Apa yang tak pernah kamu pikir, tak pernah kamu lihat, tak pernah kamu dengar, itu disediakan bagi kamu yang mengasihi Dia. Cuma bagian kita menurut dan taat. Kita kerjakan bagian kita tinggal di daratan yang Tuhan sediakan. Tuhan akan melimpahkan segala sesuatu supaya kita itu hidup kita kelimpahan dengan berkat-berkat Tuhan. Gitu. Yaitu Tuhan sediakan taman di Eden sebelah timur. Namun sebelum taman di Eden sebelah timur finishing di sana, kita tuh ketemu dulu dengan Allah mempersiapkan. Sehingga seringkali keadaan itu seperti stagnasi ya. Up and down gini terus. Kenapa kok gini terus aku ini ya dalam masa-masa ini ya? Pelayanan tidak berkembang, pekerjaan cuma gitu aja. Hati-hati saudaraku. Allah sedang mempersiapkan saudara untuk sesuatu langkah yang besar. Di mana Allah sedang meng-create segala ciptaan-ciptaannya yang hidup di laut, di air, dan hidup di udara. Jadi, untuk apa? Memperindah kita. Sekaligus untuk sebagai bahan kehidupan kita. Ikan, burung di udara. Itu menjadi pelengkap gizi kita. Baru setelah itu, bumi mengeluarkan isinya. Jadi ada 3 yang Tuhan sediakan. Di tempat-tempat yang kita nggak tahu, orang-orang kita nggak tahu, keadaan yang kita nggak tahu, segala sesuatu kita nggak tahu, karena kita nggak mungkin hidup di air, nggak mungkin hidup di udara. Tetapi yang ketiga, di mana nanti kita berdiri, kita hidup di tanah, tanah itu akan mengeluarkan segala kebutuhan kita. Di mana Tuhan tempatkan kita bekerja, berusaha, kita sebagai apapun, itu maupun pekerjaan pelayanan sebagai full time, Tuhan sediakan semuanya. Tuhan yang meng-create. Yang pertama, Tuhan ajar kita mengenal Tuhan di dalam terang dipisahkan dengan gelap, lalu terjadilah batas yang mencakrawala, lalu benar-benar penerang dalam gelap. Kita akan ditemukan dengan tantangan-tantangan, tetapi dalam
porsi, Allah memperkenalkan dirinya. Sehingga kita mengenal firman Tuhan lebih dalam, mengenal pribadi Yesus lebih dalam, mengenal kuasa Yesus, dan sebagainya. Ketika sampai pada titik yang Allah anggap udah cukup, kita akan dipersiapkan menerima yang namanya penciptaan, tugas panggilan hidup kita. Di mana Allah menempatkan yang tidak berharga, yang bodoh, yang lemah dari dunia. Dipakai Allah untuk mengalahkan yang pinter, yang kuat, yang berharga dari dunia. Jadi Allah mempersiapkan kita untuk duduk bersama orang-orang terbaik dunia di bidang itu yang ada di tempat itu. Yusuf di Mesir, gitu. Semua ada tempatnya. Musa di yang namanya padang gurun, Daud di tanah Kanaan, Salomo di tanah Kanaan. Semua pada tempat akan menjadi yang terbaik. Yusuf di penjara jadi yang terbaik. Yusuf di rumah Potifar jadi yang terbaik. Allah siapkan kita jadi terbaik. Tetapi pertanyaannya, ketika tidak jadi terbaik, apakah tempat itu? Apakah posisi itu? Apakah keberadaan kita, termasuk kehidupan kita, lalu fungsi kita, lalu juga keberadaan kita itu artinya bahwa kita ini bekerja di tempat yang Allah kehendaki enggak? Kita bekerja dengan cara Allah enggak? Tetapi saya nggak ketarik terlalu banyak ke sini, saudaraku. Allah ingin kita berada di suatu tempat dengan fungsi kita, mau pengusaha, mau pekerja, mau sebagai pimpinan, mau apapun, ya, di situ Allah akan bekerja. Allah sudah sediakan. Ada 3 hal, di air, di udara, lalu di darat. Di air, di udara, kita yang nggak pernah tahu, tiba-tiba kita dapatkan. Kalau berusaha ada supplier, ada pembeli. Lalu di tempat kita berada, tiba-tiba dapat tempat yang bagus, lalu dapat namanya staf-staf yang luar biasa, lalu dapat hubungan-hubungan yang kayaknya semuanya serba kebetulan deh. Itu dialami oleh kerabat saya, saudaraku. Karena mau dituntun Tuhan, sekali lagi cuma contoh, memberi. Dia orang yang suka memberi. Dari hamba Tuhan yang kesusahan, dari saudara-saudara famili semua, lalu dari yang namanya ke gereja-gereja. Pokoknya banyak, saudaraku. Sehingga kayak sebuah kebetulan sebagai contoh. Suaminya bekerja yang berhubungan dengan orang asing. Nah, pimpinan Asia Pasifik, orang asing, orang barat, itu suka benda antik, barang antik Asia. Suatu hari, kerabat ini, ya, yang usianya di atas saya, itu menemukan sebuah jam berdiri yang kuno, zaman dulu. Zaman tahun 60-an, 50-an loh. Yang bunyi teng dong, teng dong, teng dong ya. Yang zaman dulu, saudaraku. Jam yang berdiri yang dari kayu itu. Yang di bawahnya ada kayak alatnya yang gerak kanan kiri itu, saudaraku. Ya, lalu bunyi dia. Ya, gitu. Nah, itu udah rusak. Kebetulan kerabat ini orangnya suka cari barang murah sejak ketika dia belum menjabat kedudukan yang baik, belum pekerjaan jadi baik, suka ke yang namanya pasar loak. Jadi barang-barang rusak yang dijual. Terus ketemu itu sedang rusak. Kebetulan juga dia tahu tempat servis jam dinding yang orangnya servisnya orang kuno, orang tua-tua. Jadi servis dari muda itu untuk jam dinding, jadi dia tahu jam dindingnya tahun berapa karena dia usianya sudah 60-70. Jadi dia bisa memperbaikinya. Singkat cerita, jam ini diperbaiki. Lalu dihadiahkan kepada orang bule ini. Ketika bercakap-cakap, orang bule itu bercerita, saya ke Asia itu selalu cari loh benda-benda kuno begini-begini. Itu dikasih ada senangnya itu orang bule itu, saudara. Sehingga berbagai banyak transaksi bisnis yang ada di kerabat ini dilancarkan karena berteman. Kayaknya kebetulan deh. Menurut saya itu nggak kebetulan. Nah, hal-hal begini tuh yang Allah sediakan, saudaraku. Bahwa dari pertama, pengenalan
akan Tuhan melalui terang ajaib, lalu Tuhan tetap adakan tantangan atau gelap atau petang itu ada untuk kita melewatinya, belajar untuk mengenal firman, mengenal kuasa firman, mengenal kuasa Tuhan, mengenal pribadi Yesus, itu melebihi daripada apa yang bisa kita kerjakan, melebihi daripada orang-orang yang bisa kerjakan. Doa dijawab, memberi, lalu mulai mendapatkan berkat-berkat yang lebih. Segala sesuatu firman Tuhan yang dilakukan jadi dalam hidup. Kita mulai mengenali kebenaran firman. Nah, setelah dianggap Tuhan cukup, Tuhan akan persiapkan kita menduduki suatu tempat, berfungsi di suatu tempat untuk menjadi sesuatu. Di mana Allah udah nyiapkan sarana-sarana pendukung. Yang pertama adalah yang di air dan udara itu lambang daripada apa yang tidak pernah kita tahu, apa tidak pernah kita lihat, Allah sedang bekerja di sana. Pokoknya kita sampai pada posisi itu, pada tempat itu, keadaan itu, semua itu sudah ada. Karena manusia belum ada, diciptakan yang namanya segala hewan di air dan di udara, bahkan bumi mengeluarkan hewan-hewan pun, itu manusia belum ada. Setelah itu baru Allah menciptakan manusia serupa dan gambarnya. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar mengenal Tuhan. Bagaimana tahap demi tahap Tuhan itu bekerja. Jadi ketika kita menjadi Kristen atau kita sudah Kristen tapi kita belum punya hubungan yang dalam sama Tuhan, tidak mengenal firman dengan baik dan sebagainya, terang itu akan datang sama kita. Dan terang itu akan bekerja di mana dia memperkenalkan dirinya. Saudara memisahkan diri dari gelap, tapi gelap itu tetap ada dalam hidup saudara. Di mana Allah menyediakan 4 perangkat. Roh manusia pelita bagi Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, bintang di langit yang menuntun kita pada kelahiran Yesus, lalu bulan replika daripada matahari. Sehingga kita memiliki alat penolong kita 4 untuk kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Setelah dianggap cukup, Allah akan memberikan batasan. Ya saudaraku, nah setelah batasan terjadi, benda-benda penerang di kegelapan terjadi, kita dianggap sudah cukup. Allah mulai memisahkan air dengan air. Kita mulai diberikan tempat dalam bisnis, mulai diberikan tempat dalam pekerjaan, tempat yang tanah Kanaan susu dan madu. Yang diberkati Tuhan, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Pokoknya saudara dibuat hebat aja, dibuat menang, dibuat luar biasa, diakui. Tapi hati-hati loh saudaraku, banyak yang jatuh ketika diakui. Saul meninggalkan Tuhan, Daud melakukan dosa dan sebagainya. Ya, jadi kita hati-hati saja. Nah, setelah kita dipersiapkan Tuhan menduduki suatu tempat, daratan itu Tuhan buat. Air dengan air dikumpulkan, daratan itu buat. Nah, air dengan air ini Tuhan siapkan ada yang namanya hewan-hewan di air, udara. Tuhan siapkan. Setelah itu baru bumi mengeluarkan isinya di mana manusia itu tinggal. Jadi manusia itu bisa makan dari laut, bisa makan dari udara, bisa makan daripada bumi sendiri. Setelah itu baru manusia diciptakan. Baru kita diciptakan serupa gambar Allah itu terjadi, mulai terbentuk serupa gambar Allahnya. Aku diberkati, aku dilimpahi, udah punya jalan yang selaras sama Allah. Di situ Allah mempercayakan banyak hal, gitu. Jadi di sana kita sudah dianggap dewasa dan matang, tidak dianggap anak-anak. Kalau boleh saya tambahkan. Nah, setelah itu baru Allah meng-create taman di Eden sebelah timur. Baru Allah menempatkan manusia itu. Setelah itu pohon-pohon yang baik di bumi ditumbuhkan juga. Lalu adalah tidak baik manusia seorang diri, diberikan penolong yang lain. Tetap tahapan itu berjalan lagi. Setelah kita yang namanya menempati sebuah kedudukan. Sudah dipulihkan, sudah diberkati. Itu masih ada tahap-tahap di mana kita akan menerima segala sesuatu kelebihan, kelimpahan Allah. Allah tetap mengatakan bahwa, oh tidaklah baik kamu seperti ini, aku akan tambahkan. Gitu. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku setia. Nah, Allah tetap bekerja.
sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Sampai akhirnya kita menyelesaikan panggilan itu. Sampai yang namanya bangsa Israel, namanya merebut dan menduduki tanah Kanaan melalui dua periode, dua kepemimpinan, Musa dan Yosua. Kita akan melalui tahap demi tahap sampai kita menduduki. Setelah kita merebutnya, ada masih banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita jangan pernah puas. Kita juga jangan kecil hati, jangan kecewa, kok cuma gini-gini aja. Karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu. Setelah itu Allah akan menempatkan kita di sesuatu, menambahkan kita hal yang baik. Lalu tidak baiknya kita ditambahkan lagi dan sebagainya. Semakin hari, semakin berlimpahan kasih karunia Tuhan, semakin menjadi saksi Tuhan, semakin dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan dan sebagainya, saudaraku. Sehingga Tuhan Allah yang menyediakan, Tuhan akan menyatakan dirinya, Tuhan akan memuliakan dirinya. Yang dikatakan, beritakanlah Injil dan jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Sehingga nama Yesus dipermuliakan. Orang bisa melihat di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, jelas-jelas Yesus itu bekerja dalam hidup saudara. Jelas-jelas terang itu bekerja. Sampai saudara namanya merebut dan menduduki tanah Kanaan, menerima kepenuhan janji Allah. Sehingga nama Allah dipermuliakan sampai kita dianggap selesai dan dipanggilnya pulang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.